Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Dot dan Len yang berjuang keras untuk menyelamatkan Mas dari kurungan magnet lepis. Sementara di saat Len sudah berhasil mendapatkan kunci kurungannya setelah menang dari Charles. Di lain sisi kita pun juga telah melihat Dot yang masih berusaha mati-matian untuk mengambil kuncinya dari Levis. Namun meskipun Dot sudah menggunakan mode Irakrius yang untuk melawan Levis, pada kenyataannya ternyata Levis ini tidak mudah dikalahkan begitu saja oleh Dot. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan ada banyak kepulan asap yang terlihat setelah Dot melancarkan serangan bunuh dirinya untuk mengalahkan Lepis dan Galup. Sementara Dot yang saat itu masih bisa berdiri walau dengan kondisinya yang sudah terluka parah. Dia pun kemudian berkata di dalam benaknya, "Sial, aku berhasil mengendalikan beberapa bomku karena itu jurusku sendiri. Tapi aku masih terluka parah dan kekuatan sihirku juga sudah hampir habis. Ayolah jangan bangun lagi, kumohon." Namun sayangnya, meskipun Dot sudah berharap banyak kalau serangan terakhirnya itu bisa mengalahkan Lepis dan Galup, sesaat kemudian dia pun malah langsung dikejutkan dengan Lepis dan Galup yang masih terlihat baik-baik saja berkat Galup yang menggunakan sihir asamnya untuk melindungi diri mereka berdua dari serangan Dot sebelumnya. Bahkan di saat Dot sudah tidak berdaya lagi, di saat itu juga Lepis pun langsung saja melancarkan serangan balasannya kepada Dot dengan bola magnet berduri untuk menghantam tubuhnya. Lalu tepat ketika Dot terlempar ke belakang akibat terkena serangan itu, di lain sisi Galup pun juga langsung memberikan serangan susulannya kepada Dot dengan melemparkan sihir asam hingga membuat Dot berteriak kesakitan dan terjatuh di sana. Dot kemudian kembali bergumam di dalam benaknya, "Sial, kekuatan sihirku habis dan tubuhku tidak akan bertahan lagi. Waktunya berpikir. Mereka terlalu kuat untuk hadapi sendiri. Jika serangan kejutan itu tidak mempan, maka aku mungkin tidak punya pilihan kecuali mundur dan minta bantuan pada Makaron dan yang lainnya." Sementara setelah Lepis dan Galup menggabungkan sihir mereka untuk membuat tembok magnetnya dilapisi cairan asam, sembari tertawa di sini Lepis pun juga ingin berkata kepada Dot, "Menyerah itu pilihan yang bagus. Kau pasti akan mati kalau kau masih terus melawan. Ini adalah tembok magnetnya dilapisi asam dan mustahil untuk dihindari. Asam ini akan melelehkan seluruh tubuhmu, tapi kau mungkin akan jadi gila terlebih dahulu karena rasa sakit yang tak tertahankan. Apa kau tahu takdirmu itu sudah ditentukan sejak lahir? Tapi kemudian ada teman kepala jamurmu itu yang mencoba menjadi visioner tanpa sihir. Kau bisa bayangkan pikiran sebodoh itu? Hahaha. Maksudku, bahkan kau pun pasti sadar kalau dia tidak akan bisa dan itu tidak akan terjadi." Namun tanpa mempedulikan ejekan Lepis tentang dirinya dan juga temannya, Dot yang kesal kemudian malah mengatakan kalau Lepis itu terlalu berisi. Lagi pula karena menurutnya Lepis tidak tahu apapun soal emas. Sembari mengacungkan jari tengahnya kepada Lepis, saat itu Dot pun juga menyuruh Lepis untuk simpan saja omong kosongnya soal takdir emas. Mendengar hal itu, Lepis pun langsung saja menapakkan mantra atrak untuk menarik tubuh Dot ke arah tembok magnet yang sudah dilapisi asam itu, hingga membuat Dot berteriak kesakitan dan tubuhnya juga hampir meleleh akibat terkena cairan asam tersebut. Lalu ketika Lepis melihat Dot yang sudah tergeletak dan tidak berdaya, dia pun kemudian kembali berkata kepada Dot, "Apa harus kuulangi lagi? Itu tidak akan terjadi. Jadi katakan, apa rasa sakit itu sudah cukup membuatmu pingsan? Tak apa, kau tahu setelah aku memimpin dunia ini, aku akan memusnahkan mereka yang tanpa sihir, hingga tidak ada lagi yang berpikiran aneh-aneh." Namun tepat ketika Lepis dan Galup baru saja akan pergi dari sana karena mereka pikir Dot sudah pingsan dan percuma bicara dengannya, sontak mereka pun malah dikejutkan dengan Dot yang ternyata masih mampu untuk bangkit, sembari mengatakan ini masih belum selesai. Dia masih butuh kunci Lepis untuk membebaskan Mas, dan dia juga tidak akan menyerah selama dia masih bernafas. Tapi apalah daya, karena Dot sendiri sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melawan Lepis. Pada akhirnya semangat Dot itu hanya membuat tubuhnya jadi semakin terluka saja setelah Lepis kembali menghantamkannya ke tembok asam itu lagi. Bahkan di saat Dot berteriak kesakitan dan masih menempel di tembok asam itu, di saat itu juga, Lepis pun sekali lagi melancarkan serangan bola magnet berdurinya dari arah belakang Dot, hingga membuat tubuhnya jadi mengeluarkan banyak darah. Namun sesaat ketika Lepis mengajak Galup untuk pergi dari sana, dan Galup juga yakin bahwa Dot tidak bisa bangun lagi setelah serangan itu, lagi-lagi mereka pun kembali dikejutkan dengan Dot yang tiba-tiba saja menahan kaki Lepis, sembari berkata, "Aku percaya pada Mas walau apapun yang kau katakan, dan walau apapun yang dunia katakan. Kau bisa ajak dia dan kau bisa bilang dia tidak akan bisa. Tapi aku tetap akan bilang kalau dia pasti bisa, karena aku yakin padanya. Dia akan menjadi visioner suci. Sedangkan aku
Aku tidak akan takut dan mundur saat seseorang menghina temanku. Yang mana tepat setelah Dot mengatakan itu, di sini kita pun dapat melihat Lepis yang dibuat sangat terkejut dengan kekuatan si Dot yang meningkat kembali bersama dengan emosinya. Lalu ketika Dot juga langsung menggunakan machine gun eksplomnya untuk meledakkan Lepis dan Galup. Meskipun saat itu Lepis masih bisa selamat dari ledakan tersebut berkat bola magnet berdurinya. Tanpa diduga oleh Lepis, tiba-tiba saja Galup malah dapat serangan kejutan lain yang membuatnya langsung tumbang. Dan Lepis juga jadi kebingungan bagaimana caranya Dot melakukan itu. Hingga ketika Lepis mengetahui kalau kuncinya sudah hilang, pada akhirnya dia pun jadi tahu kalau yang menyerang Galup tadi ternyata adalah Mas yang saat itu sudah bebas dari kurungannya. Dot mengatakan perannya sudah selesai sampai di sini. Sementara di saat Lepis baru menyadari bahwa Dot sengaja meledakkan dirinya untuk mengalihkan perhatian dari kunci yang dia curi. Di saat itu juga, Mas Pur langsung saja melayangkan pukulannya kepada Lepis sembari berkata, "Mari kita lihat siapa di antara kita yang masih berdiri setelah ini berakhir." Namun sayang, meskipun saat itu Mas sudah memberikan pukulan yang cukup kuat kepada Lepis, di lain sisi ternyata Lepis sudah lebih dulu mengeluarkan magnet besar untuk menangkis pukulan Mas itu. Menyadari hal itu, Mas pun sekali lagi berniat menyerang Lepis dengan menggunakan tinjunya. Tapi sesaat sebelum tinju Mas itu hampir mengenai Lepis, dengan cepat Lepis pun juga langsung menggunakan mantra track untuk menarik tubuh Galup sebagai pelindung dari tinjuan Mas itu, hingga membuatnya terpental jauh ke belakang. Galup yang tidak menyangka kalau Lepis akan menjadikan dirinya sebagai tameng. Dia pun kemudian bertanya kepada Lepis kenapa Lepis melakukan ini. Namun alih-alih merasa bersalah akan tindakannya barusan, di sini Lepis pun malah tertawa sembari berkata, "Hahaha, kau sungguh terkejut. Apa kau tidak tahu hanya akan ada satu pemenang saja? Semua orang saling memanfaatkan demi mencapai puncak. Jadi tentu saja aku juga. Aku hanya punya satu tujuan, yaitu untuk naik di atas semuanya. Apa kau kira aku peduli dengan bagaimana caraku mencapainya?" Mendengar hal itu, sontak Galup pun jadi teringat dengan pertemuan pertamanya bersama Lepis yang ingin meminta bantuannya agar Lepis bisa menjadi pemimpin dunia ini. Saat itu Lepis berjanji jika dirinya sudah berada di puncak, tentu saja dia akan memberi Galup posisi di staf bidang sihir. Terlebih lagi karena Lepis lihat Galup itu tidak seperti yang lain, maka menurutnya Galup itu adalah orang yang layak untuk berada di tim yang menang. Galup yang mendengarnya langsung percaya begitu saja dengan janji palsu yang disampaikan oleh Lepis saat itu. Tapi karena sekarang dia baru sadar kalau Lepis sudah mengkhianatinya, di sini Galup pun berniat untuk membahas perbuatan Lepis dengan balik menyerangnya. Namun sayang, sesaat sebelum Galup sempat merapalkan mantranya untuk menyerang Lepis, di lain sisi Lepis pun langsung saja melancarkan bola magnet berdurinya untuk menyerang Galup lebih dulu, hingga membuatnya seketika tumbang dan tidak bisa bangkit lagi. Lalu sembari menginjak kepala Galup, Lepis pun kemudian berkata, "Aku pengkhianat katamu, jangan bicara moral denganku. Lagi pula salahmu sendiri sudah percaya padaku, idiot. Dari awal kita semua sendirian, baik itu teman maupun rekan. Kau kepala jamur, Dominda dan para visioner. Kalian semua akan kumanfaatkan demi mencapai puncak. Bahkan aku juga akan mengorbankan keluargaku sendiri, kalau itu artinya aku akan menang." Setelah mengatakan itu, Lepis pun kembali menggunakan kedua tongkat sihirnya untuk bertarung melawan Mas. Bagi Lepis, hidup itu adalah kompetisi, dan tidak ada tempat untuk idealisme naif seperti kepercayaan. Jadi karena dia sudah muak melihat tingkah akrab dari Mas dan Dot, di saat itu juga Lepis pun langsung saja menapakkan mantra magnet lightning ball yang berbentuk 4 bola magnet berukuran kecil untuk menyerang Mas. Sementara Mas yang tidak sadar kalau di wajahnya sudah diberi tanda kutub oleh Lepis, sesaat dia pun jadi lengah karena tidak terjadi apa-apa walaupun bola magnet itu sudah menempel padanya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja bola-bola itu malah mengeluarkan energi listrik yang sangat besar hingga membuat tubuh Mas jadi gosong seketika. Lepis menjelaskan wujud kedua dari sininya adalah petir. Jadi jika si target menyentuh magnetnya, maka targetnya akan langsung terkena listrik tegangan tinggi. Yang mana sembari dirinya aja menantang Mas untuk menyerangnya sekarang kalau Mas berani. Saat itu Lepis pun sekali lagi menggerakkan bola-bola magnetnya untuk dia tempelkan ke tubuh Mas kembali. Bahkan meskipun Mas sudah berlari secepat mungkin untuk menghindari serangan Lepis itu, pada kenyataannya bola-bola magnet itu malah semakin cepat mengejar Mas hingga membuatnya harus terkena setrum lagi. Melihat kejadian itu, sontak Dot pun jadi sangat khawatir dengan keadaan Mas. Karena meski hanya dengan satu sentuhan saja, ternyata serangan Lepis kali ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan bola duri sebelumnya. Namun siapa sangka, tepat ketika Lepis kembali melancarkan serangannya kepada Mas dengan bola-bola tersebut, di sini kita pun dapat melihat Mas yang berlari sangat cepat dan langsung membuat belokan 90 derajat. Hingga sebelum bola-bola itu bisa menyusulnya, mereka yang tidak dapat mengimbangi kecepatan Mas
pada akhirnya malah jadi menabrak dinding. Bahkan meskipun menurut Lepis cara yang dilakukan oleh Mas itu hanya percuma saja karena bola-bola itu akan keluar dari dalam dinding dan mengejar Mas kembali sampai Mas benar-benar kalah. Tanpa terduga, tiba-tiba saja Mas pun malah berhenti berlari dan segera melepas sepatunya. Hingga dengan menggunakan sepatu tersebut, dengan cepat Mas pun langsung saja mengayunkan sepatu itu untuk menangkap bola-bola magnetnya. Yang kemudian, dia pun juga langsung melemparkan semua bola itu ke dinding dengan memakai teknik olahraga tolak peluru. Melihat kejadian itu, sontak Lepis pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Mas akan tahu bahwa tali sepatunya bisa menjadi insulator hingga bisa menghentikan tekniknya bahkan tanpa menyentuhnya. Lalu setelah Mas berhasil mengatasi serangan Lepis barusan, dengan kerennya Mas pun kemudian berkata, "Bisa aku bicara denganmu sebentar? Tadi kau bilang salah dia sendiri karena percaya padamu. Tapi semua orang tahu kalau berbohong itu adalah tindakan yang sangat licik, idiot." Mendengar ucapan Mas tersebut, Lepis pun hanya menanggapinya dengan tersenyum, sembari mengatakan sepertinya ini mulai menyenangkan. "Kau bisa bicara soal idealisme bodohmu sepuasmu, tapi itu tidak akan pernah berubah dari sekedar omong kosong bagiku. Jadi jika kau ingin membuktikan kalau dirimu benar, maka kau harus mengalahkanku lebih dulu. Tapi asal kau tahu, bahkan setelah semua yang kau lakukan untuk bertahan, sampai sekarang aku masih belum meneteskan satupun keringatku. Kemenanganku sudah bisa dipastikan. Magnet Lightning Second Imparable Railgun." Di sini kita pun dapat melihat Lepis yang bisa menciptakan sebuah meriam raksasa dengan mantra secondnya. Bahkan karena Lepis bisa menggabungkan dua tipe sihir, maka dia juga bisa memakai sihir second yang jauh lebih kuat. Yang mana setelah Lepis membidikkan meriamnya tepat di atas Mas dan Dot, di saat itu juga dia pun langsung saja menunjukkan kepada mereka betapa dahsyatnya tembakan meriam itu, hingga menghancurkan beberapa ruangan yang ada di sana hanya dengan satu kali tembakan saja. Lepis menjelaskan meriamnya ini bukanlah meriam biasa. Semuanya adalah berkat gaya Lawrence. Dengan sihir ini dia memakai daya listrik yang sangat kuat untuk menciptakan medan magnet yang bisa meluncurkan objek di sepanjang jalurnya dengan gaya yang sangat besar dan kecepatan yang tidak terbayangkan. Namun walaupun Lepis sudah menjelaskannya kepada Mas, di sini Mas masih saja tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Lepis barusan. Pada intinya peluru meriam ini memiliki kecepatan Mach 7 atau sekitar 8.000 km per jam. Lepis mengklaim dengan meriam ini dia bisa menghancurkan seluruh negeri dan bisa melawan para visioner bahkan lebih. Tapi sekarang yang akan dia lakukan adalah mengarahkan tembakannya itu ke arah Dot. Lepis mengatakan sekarang tidak ada menghindar lagi untuk Mas. Dan jika Mas memang sungguh peduli dengan temannya itu, maka Lepis pun juga menyuruh Mas untuk menunjukkan kepadanya seperti apa kekuatan dari persahabatan mereka. Mendengar hal itu, sontak Dot pun jadi merasa sangat panik dan meminta kepada Mas untuk lupakan saja dirinya, karena tidak ada yang bisa menghindari tembakan berkecepatan 8.000 km per jam. Namun alih-alih merasa takut dengan kekuatan dari meriam tersebut, di sini kita pun dapat melihat Mas yang dengan pedenya merubah tongkat besinya menjadi tongkat baseball, sembari berkata memakai eho. Batter kita yang keempat Parpat, pemain center field kita Tata, Mas Panda Tata. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini?